Hai semua, selamat datang di channel aku, Isi Piring. Kali ini aku mau berbagi resep tentang donat autolysis. Bikinnya gampang, tanpa mixer, dan hasilnya dijamin lembut. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe channel aku ya. Yuk langsung lanjut ke resepnya. Bahan yang diperlukan antara lain terigu protein tinggi sebanyak 250 gram atau setara 17 sendok makan, gula pasir 40 gram atau setara 3 sendok makan, 2 butir kuning telur yang telah dikocok lepas, air sebanyak 125 ml atau sebanyak 18 sendok makan. Bahan berikutnya ada ragi 4 gram atau setara dengan 1 sendok teh, margarin 35 gram atau setara 2 sendok makan. Lalu terakhir, tambahkan sejumput garam atau sekitar 1-2 gram garam. Langkah berikutnya, masukkan gula pasir ke dalam kocokan telur. Tambahkan air 3/4 bagian. Aduk-aduk hingga air, telur, dan gula tercampur merata. Selanjutnya, letakkan terigu di baskom yang lebih besar dan tambahkan campuran telur, gula, dan air yang telah tercampur merata tadi ke dalam terigu. Kemudian, aduk-aduk dengan spatula hingga tercampur merata. Kalau adonan sudah tercampur seperti ini, lalu kita tutup dengan serbet bersih selama sekitar 8 jam. Nah, seperti inilah hasil adonan donat yang telah didiamkan selama 8 jam. Hasil akhir adonan jika ditarik menjadi mulur ya, tidak gampang putus. Ini artinya adonan sudah cukup kalis. Setelah itu kita siapkan ragi, air, kemudian ada margarin dan garam ya. Lalu kita tuangkan air yang tersisa tadi sekitar 1-2 sendok makan ke dalam ragi. Aduk-aduk hingga menjadi pasta. Nah, seperti ini ya hasilnya. Langkah selanjutnya kita tuang ragi ke dalam adonan. Lalu uleni dengan tangan. Dan pastikan kalian sudah cuci tangan sampai bersih sebelum pegang adonan. Kalau menguleni adonan dalam wadah seperti ini, seharusnya tangan satu menguleni, tangan satunya kita memegang wadah. Karena ini tidak ada yang bantu pegang kamera, jadi tangan aku yang satunya tidak aku gunakan untuk memegang wadah, tapi aku gunakan untuk memegang kamera ya. Selanjutnya, masukkan margarin dan garam sekaligus ke dalam adonan. Lalu uleni kembali dan pastikan margarin dan garamnya nanti tercampur merata ya. Saat margarin telah masuk ke dalam adonan, nanti adonannya akan berubah menjadi basah dan berminyak sekali. Jangan khawatir ya, terus uleni saja, nanti lama-kelamaan margarin dan garam akan tercampur merata dan teksturnya akan berubah. Nah, seperti ini teksturnya setelah margarin tercampur merata ya. Kali ini adonan akan terlihat semakin licin, sudah tidak lengket lagi di tangan, dan juga sudah tidak ada yang menempel di wadahnya. Membuat donat dengan teknik autolysis ini, nanti hasil adonannya akan kurang lebih sama dengan adonan donat yang menggunakan mixer. Hasil adonan tetap bisa kalis elastis tanpa keluar banyak tenaga. Teknik autolysis ini tentunya sangat cocok bagi kalian yang pengen buat donat tapi belum punya mixer. Hasil donat dari teknik ini nanti dijamin lembut. Nah, untuk selanjutnya aku siapkan alas kerja. Di sini aku hanya pakai mika. Kalian boleh pakai apa saja alasnya, yang penting permukaannya datar dan bersih ya. Lalu siapkan sedikit minyak.
Olesi alas kerja kalian dengan minyak secara merata agar nanti adonannya tidak melekat. Letakkan adonan di atas alas kerja yang telah kita persiapkan. Kemudian untuk memotong adonan aku gunakan scraper ya. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa pakai pisau. Kemudian ini aku juga pakai timbangan. Ini opsional saja, kalian boleh tidak pakai. Kalian bisa membaginya secara manual, mau besar atau kecil, sesuai selera kalian ya. Dan kali ini aku timbang per adonan donat seberat 50 gram. Dari 250 gram terigu, aku dapat menghasilkan donat seberat 50 gram sebanyak 9 biji. Kemudian sisa 1, beratnya 17 gram. Langkah selanjutnya, ambil satu adonan dan bulatkan seperti yang aku tunjukkan kali ini ya. Setelah selesai, letakkan kembali adonan, kemudian selesaikan adonan yang tersisa. Langkah selanjutnya kita resting atau istirahatkan adonan selama 20 menit. Agar permukaannya tidak kering, jangan lupa untuk menutupnya dengan kain yang bersih atau plastik ya. Setelah resting 20 menit, kemudian kita buka adonan. Siapkan satu mangkok terigu, satu bidang datar untuk menekan donat. Jika tak ada alat untuk menekan donat, kalian bisa menekan donat dengan tangan saja. Selanjutnya lumuri tangan kalian dengan sedikit tepung. Ambil satu adonan donat. Lalu lumuri seluruh bagian adonan donat dengan tepung. Pipihkan atau tekan dengan perlahan agar gelembung udara dalam donat menghilang. Jika ingin tepian donat rapi, kalian bisa menggunakan ring cutter seperti ini. Di sini aku memakai ukuran diameter 8 cm ya. Untuk lubang donatnya aku hanya memakai mulut botol yang aku ambil dari air mineral. Jika kalian ingin lubang donat yang lebih kecil, kalian bisa menggunakan alat yang lebih kecil lainnya ataupun bisa melubangi dengan jari secara langsung. Kemudian siapkan potongan kertas nasi seukuran donat. Kemudian taburi sedikit tepung di atas kertas nasi tadi agar donat yang diletakkan di atasnya tidak lengket. Nah, ini semua donat yang sudah selesai aku bentuk. Kemudian kita tutup semua adonan donat. Tunggu hingga mengembang 2 kali lipat. Proses inilah yang disebut dengan proofing donat. Kali ini proofing yang aku pakai sekitar 45 menit hingga 50 menit ya. Nyalakan kompor dengan api kecil. Panaskan minyak yang banyak untuk persiapan menggoreng donat. Jika saat kita memasukkan ujung tusuk sate ke dalam minyak seperti ini, kemudian timbul gelembung-gelembung, maka inilah waktu yang pas untuk memasukkan adonan donat ke penggorengan. Masukkan adonan donat ke penggorengan dengan perlahan. Kemudian balik adonan setelah 2-3 detik. Jika bagian bawah donat sudah mulai kecoklatan, kemudian kita balik untuk kedua kalinya. Lalu angkat semua donat sudah matang jika satu bagiannya sudah kecoklatan juga ya. Nah, ini dia semua donat yang sudah matang ya. Di tahap terakhir, kalian bisa menghias donat kalian dengan topping sesuai selera kalian. Kali ini aku hanya pakai glaze rasa stroberi, meses coklat, dan gula salju. Sebelum memegang donat ini, aku sudah mencuci tangan dengan bersih ya. Tada, inilah donat autolysis ala isi piring tanpa mixer
Ulen tangan kurang lebih 5 menit, hasilnya ringan dan super lembut. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Segera recook resep aku ini ya. Aku tunggu interaksi kalian di kolom komentar. See you!